Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Kita sering sekarang mendapatkan kasus dengan COVID-19 positif dalam keadaan yang sakit ringan, sehingga merasa tidak sakit. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Brandi dengan NIM 2017-310470. Sebelumnya kita sudah melihat cuplikan video berita yang menjelaskan tentang persebaran virus corona di dunia. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wabah virus corona yang terjadi di dunia. Wabah virus corona atau COVID-19 dilaporkan telah menyebar lebih dari 102 negara di dunia dengan total kasus positif mencapai 110.000 orang. Hal itu mengutip dari Tribun News yang dilansir dari peta persebaran COVID-19, Coronavirus COVID-19 Global Case by John Hopkins. Sejak pada Senin, tanggal 9 bulan 3 2020, setidaknya ada 102 negara yang mengonfirmasi kasus COVID-19 di wilayahnya. Persebaran besar awalnya terjadi di wilayah daratan Cina, yakni 80.735 orang, disusul Korea Selatan 7.382 kasus, Italia 7.375 kasus, dan kini di Indonesia 309 kasus. Sementara kasus kematian mencapai 3.825 orang masih didominasi terjadi di pusat epicentrum virus, yakni di kota Wuhan, Cina. Disusul oleh Italia 366 orang, Iran 194 orang, dan 50 di Korea Selatan, dan Indonesia 25 orang. Sementara angka penyembuhan pasien COVID-19 menunjukkan arah yang signifikan, yaitu 61.982 orang. Bahkan di Cina dilaporkan sudah mulai pulih di seluruh wilayahnya. Update per tanggal 17 Agustus 2020, jumlah pasien terkonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia sebesar 141.370 kasus. Bertambah 1.820 kasus dari hari sebelumnya. Untuk pasien yang dirawat, 40.705 kasus, meningkat sebesar 28,793% dari terkonfirmasi. Untuk pasien meninggal, terkonfirmasi sebesar 6.207 kasus, meningkat sebesar 4.391% dari terkonfirmasi. Untuk pasien sembuh, meningkat drastis sebesar 94.458, meningkat sebesar 66,816%. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang persebaran COVID-19 di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah sebuah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernafasan atau biasa disebut MERS-CoV, dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS-CoV. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus penyakit baru ini diketahui setelah menyebar yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Penyakit jenis baru ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jika virus SARS-CoV ditularkan dari kucing, luwak ke manusia, dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia. Kini, coronavirus COVID-19 yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Selanjutnya, mari kita simak video penjelasan tentang penyuluhan edukasi menghadapi masa pandemi ini dari Ibu Ria Evian Dini Sitorus dari IPC NRHS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian, pada sesi ini izinkan saya untuk sedikit sharing mengenai bagaimana edukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kasus ini ada di akhir tahun. 31 Desember 2019 di sana dinyatakan bahwa kasus ini klaster pneumonia yang etiologinya adalah tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian kasus ini terus berkembang yang disebabkan katanya oleh novel coronavirus sehingga ada laporan kematian di Cina. Kemudian kita lihat kembali tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan bahwa penyakit novel coronavirus ini ternyata bisa menularkan dari manusia ke manusia, atau dikatakan dengan penyakit atau COVID-19, Coronavirus Disease 19. Dan ternyata kasus pertama di Indonesia itu mulai muncul pada tanggal 20 Februari, dan saat ini, hari kemarin, ternyata Pak Yuri sebagai jubir kepresidenan atau pemerintah menyampaikan sudah terdapat 514 positif COVID di Indonesia, 48 diantaranya meninggal dunia dan 29 itu ternyata sembuh. Itu pada tanggal 22 Maret. Kita tidak tahu akan seberapa meningkatnya, tapi yang jelas menurut beberapa negara kasus ini di mereka selalu terus meningkat. Kita juga, Ibu dan Bapak tentu harus mengetahui paling tidak tanda dan gejala bagaimana pasien dalam pengawasan ataupun ODP COVID-19. Yang jelas yang termasuk dalam tanda gejala pasien dalam pengawasan COVID-19 ini diantaranya adalah tanda-tanda terjadinya pneumonia yang ditandai dengan adanya demam atau suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada sesak nafas, ada faringitis atau rasa yang nyeri tidak enak dalam tenggorokan, kemudian batuk pilek, dan juga yang bersangkutan ternyata begitu dilakukan asesmen mendalam itu telah pulang atau setelah pulang melakukan traveler dari luar negeri atau dari negara yang terdampak. Kalau tidak salah sampai dengan hari ini sudah hampir 70-an negara, bahkan lebih ya. Kami dari Komite PPI tentu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan, untuk mengetahui bagaimana faktor keberhasilan pencegahan pengendalian infeksi. Yang pertama, dukungan manajemen atau pimpinan di Fasiankes atau rumah sakit jelas itu merupakan nomor satu. Struktur organisasi yang mengurusi tim atau komite PPI juga ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian program pengendalian infeksi sesuai dengan PMK 27 2017 itu juga harus kita sepakati bersama. Ada peran dari IPCN, Infection Prevention Controlness juga, kemudian otoritas tim PPI, di mana salah satu komite PPI fungsi perannya adalah memberikan rekomendasi, memberikan masukan-masukan kepada pimpinan, manajemen atau direktur rumah sakit. Namun dari 7 tersebut tidak ada artinya 6 yang di atas termasuk dengan fasilitas yang tersedia tanpa poin yang ke-7. Artinya komitmen individu di sini sangat penting. Di mana komitmen individu ini tidak hanya dari komitmen tenaga kesehatan, tidak hanya dari dokter dan perawat atau tenaga kesehatan lain, namun pasien, keluarga pasien serta masyarakat dan pengunjung rumah sakit ini harus kita libatkan, karena PPI pada dasarnya adalah komitmen kita bersama untuk memutus mata rantai infeksi. Kemudian kita lihat lagi apa pentingnya, apa manfaatnya ada PPI. Ternyata dengan PPI paling tidak kita harus bisa melindungi diri kita sendiri, kemudian melindungi orang lain, terutama kalau di Fasiankes berarti pasien-pasien kita, dan juga melindungi keluarga serta komunitas. Arti dari patient safety
di sini artinya adalah safety yang pertama jelas untuk pasien, safety yang kedua untuk kita, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, safety yang ketiga bagaimana lingkungan tempat kita bekerja juga itu harus mendapat perhatian safety-nya. Kemudian yang keempat adalah safety fasilitas yang kita gunakan, dan tentu safety yang kelima adalah citra rumah sakit tempat kita bekerja. Nah, Ibu Bapak, kita melihat lagi ternyata Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan satu rekomendasi bagaimana kita tenaga kesehatan termasuk harus memberdayakan masyarakat yang ada dengan menjaga diri dan keluarga. Beberapa poin yang sepati dan yang harus kita senantiasa sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat. Di antaranya adalah bagaimana meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya adalah dengan melakukan cuci tangan. Cuci tangan tentu kita harus berdasar mengacu kepada rekomendasi Badan Kesehatan Dunia WHO, di mana kalau momen cuci tangan di rumah sakit adalah 5 moment, sedangkan di masyarakat juga ada. Nanti kita lihat. Kemudian bagaimana meningkatkan etika batuk. Ini harus diedukasikan kepada setiap orang yang berada di sekitar rumah sakit, bahkan yang berada di area-area publik. Tidak dengan sengaja tanpa menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Kemudian etika meludah. Ini juga yang kadang-kadang oleh masyarakat kita dianggap sepele. Apalagi ini saat ini penularannya adalah virus ini jasadrenik yang sama sekali tidak kita bisa lihat. Oleh sebab itu mari kita edukasi kepada masyarakat, etika meludah, etika batuk itu harus pada tempat yang benar, kemudian meludah juga harus langsung dibilas dengan air mengalir. Kemudian yang kedua adalah diantaranya menggunakan masker, terutama masker ini digunakan apabila kita mempunyai gejala-gejala ke arah flu, sehingga kita akan memungkinkan memaparkan kepada orang lain. Namun alangkah bijaknya kalau kita bisa menempatkan kalau diri kita sedang sehat, tadi nampaknya dengan melakukan etika batuk. Apalagi pada saat ini ketersediaan masker sangat terbatas. Jangan sampai justru tenaga kesehatan yang memerlukan di fasilitas pelayanan kesehatan akan mereka yang tidak menggunakan sehingga akan lebih risikonya lebih tinggi daripada masyarakat yang memang harus berada di rumah. Kemudian yang lain adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, makan makanan dengan gizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, minum air putih minimal 8 gelas sehari, kemudian makan makanan yang tentunya telah dimasak dengan sempurna, tidak merokok, olahraga secara teratur, dan tentu kita karena mempunyai keyakinan, karena kita mempunyai yang menciptakan, mari kita sama-sama berdoa agar penyakit ini segera bisa teratasi. Nah, Ibu dan Bapak, ini di sini ada 5 saat cuci tangan untuk di masyarakat. Kami sangat merekomendasi, kalau yang ini 5 saat atau 5 moment di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Kami menyarankan setiap tenaga kesehatan setelah pulang atau akan pulang dari rumah sakit, seyogianya untuk melakukan kebersihan tangan. Sedangkan bagi mereka yang melakukan pelayanan langsung kepada pasien-pasien dengan PDP ataupun confirm, itu dimohon untuk bisa melakukan higien secara keseluruhan atau mandi. Sedangkan 5 saat untuk cuci tangan di masyarakat yang direkomendasi, yang pertama adalah cuci tangan sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian cuci tangan sebelum mengolah makanan, terutama ini bagi ibu-ibu rumah tangga di rumah, itu agar melakukan edukasi juga kepada ART-nya, kepada asisten rumah tangganya. Kemudian sesudah aktivitas toileting, mau dari toileting melakukan apa, kita tentunya harus melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan air dan sabun mengalir. Kemudian sesudah menceboki anak atau bayi, dan juga sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi cuci tangan yang terbaik itu adalah melakukan air mengalir, dilakukan dengan air mengalir dan dengan sabun. Seperti itu. Kemudian kita lihat kembali
bahwa ini anjuran dari WHO, silakan untuk diadop. Sebetulnya sudah banyak di tayangan-tayangan juga. Ini yang terbaik adalah pada saat kita melakukan kebersihan tangan itu jika menggunakan alkohol base atau sanitizer itu waktunya antara 20 sampai dengan 30 detik. Sedangkan jika menggunakan air dan sabun itu waktunya antara 40 sampai dengan 60 detik. Dan ini bisa untuk memudahkan langkah-langkahnya itu ada dari Pak Sutoto Kars dengan istilah atau jembatan keledainya tepung selaci puput, telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari dikuncikan, kemudian digosok atau diputar ibu jari dan kedua ujung jari. Jadi sekali lagi tepung selaci puput. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini ada beberapa leaflet edukasi yang sebetulnya bisa kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat terutama yang ada di sekitar rumah sakit. Salah satunya di sini poinnya adalah hand hygiene, kemudian etika batuk dan juga membuang limbah. Ini kalau kita melakukan edukasi dengan komunikasi yang efektif tidak sampai dengan 5 menit. Cukup dengan 3 menit kita bisa melakukan dan insya Allah sebetulnya keluarga pasien maupun pasien cepat untuk mengerti, untuk memahami edukasi ini. Kenapa poin ketiga sangat penting? Karena pemilahan limbah infeksius dan non-infeksius itu ternyata akan ada dampaknya kepada rumah sakit. Apabila kita salah membuang dan ternyata membuang limbah non-infeksius ke limbah infeksius, itu ternyata rumah sakit kita akan menjadi bengkak biaya untuk pembuangannya. Ya, nah ini adalah beberapa langkah cara untuk kita melakukan cuci tangan. Apabila kita di rumah cukup dengan air mengalir dan sabun, tapi kalau kita memang terpaksa harus keluar dan memang itu sangat penting, bawalah hand sanitizer. Sehingga begitu kita telah kontak mungkin dengan barang-barang yang ada di luar, kita bisa menggunakan hand sanitizer ini, tapi tetap langkahnya diupayakan dengan 6 langkah sesuai dengan WHO. Kemudian etika batuk. Etika batuk apabila tadi kita sedang merasa batuk, pilek, flu, itu jelas menggunakan masker dengan menutup sampai dengan ke hidung. Karena tidak ada manfaatnya kita menggunakan masker tapi tidak menutup ke hidung. Pada saat kita sedang bersin, sedang batuk, kemungkinan droplet itu akan keluar dan kemungkinan akan mengkontaminan orang lain atau barang-barang yang ada di hadapan kita. Namun yang terpenting apabila kita sedang sehat dan ingin batuk atau bersin secara spontan, kita tinggal mengangkat lengan kita ke atas, kemudian menundukkan sedikit kepala kita, sehingga hidung kita kalaupun mengeluarkan sekret itu tidak akan ke udara bebas, tapi akan ke bawah atau ke baju kita. Dan dengan catatan berarti baju kita harus diganti setiap hari. Ini penggunaan masker yang benar adalah tetap yang berwarna hijau itu berada di area luar. Ini ada 3 lapisan di mana lapisan-lapisan ini sangat berfungsi. Jadi ada untuk pelembapan karena itu memang akan kontak ke hidung dan juga mulut si pemakai. Kemudian juga ada yang bahannya memang di luar sehingga tidak mengabsorb dari partikel-partikel, dan itu kenapa garisnya menurun ke bawah sehingga kalau ada kotoran-kotoran atau ada partikel-partikel debris-debris itu akan jatuh dengan sendirinya, tidak akan terdiam di sana. Jadi sekali lagi menggunakan masker yang benar adalah bagian warna hijaunya di luar, bagian warna putihnya ada di dalam. Ibu dan Bapak, ini ada beberapa kontak yang sebetulnya kita bisa mengakses bagaimana update kita terkait dengan materi-materi COVID-19 ini. Dan di Jawa Barat sendiri nanti kita akan ada Picobar yang di-launching oleh RK. Kemudian kita juga harus mengedukasi masyarakat termasuk tenaga kesehatan jika akan melakukan paparan materi. Sekarang tidak lagi diperkenankan berkumpul lebih dari 10 orang, tapi melalui teknik-teknik webinar seperti ini yang sudah dilakukan oleh RSAS beberapa kali. Dan ini silakan ada picobar.jabarprof.go.id di mana kita bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan COVID saat ini.
Kemudian yang lainnya yang perlu kami sampaikan adalah bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang hoax yang akhirnya akan mengakibatkan masyarakat semakin panik, semakin cemas, semakin takut dengan kondisi saat ini. Tapi hendaknya kita sebagai tenaga kesehatan tentu mari kita menjadi role model, mari kita berperan sebagai edukator bagi masyarakat kita yang benar. Dan tentunya dengan edukasi yang benar dari kita, masyarakat akan terinformasi, akan semakin paham bagaimana untuk memutus rantai penularan penyakit COVID ini. Rekomendasi WHO diantaranya adalah distancing, social distancing, dan juga sekarang physical distancing. Di antaranya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh kita adalah apabila ibu bapak harus berada di area publik, kemudian harus ada antrian, maka jaga jarak, paling tidak minimal 1 meter, termasuk apabila kita berada di dalam lift. Jangan sampai lift sudah cukup padat. Alhamdulillah beberapa lift sekarang apakah di tempat umum atau di rumah sakit sudah mulai menggunakan signage seperti ini. Jadi tidak lagi berhadapan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini adalah upaya-upaya untuk memutus mata rantai infeksi juga. Kemudian di area-area publik juga apakah misalnya kalau perlu kita memang harus ke stasiun atau misalnya harus ke pusat perbelanjaan untuk beli sembako dan sebagainya, jika kita harus duduk, kita juga harus mengatur jarak. Diupayakan restoran-restoran saat ini kalaupun memang harus ada di sana tidak lebih katanya ya dari 50 orang, kemudian dengan tetap mengatur jarak. Nah di RSAS sendiri saat ini kantin-kantin sudah diedukasi oleh tenaga kesehatan khususnya oleh tim PPI agar tidak lagi makan dengan banyak jumlah orang di kantin, tapi dibungkus kemudian dibawa ke tempat kerjanya atau ke ruangan. Kemudian juga kita mengurangi kontak salaman erat, diupayakan ini seperti ini dulu ya. Kemudian di kereta-kereta pun seperti itu saat ini. Mohon ini bisa disampaikan juga dari tenaga kesehatan ke keluarga kita yang paling dekat, ke tetangga kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Kemudian ini di beberapa rumah sakit juga kita sudah mulai, termasuk di Hasan Sadikin, di beberapa pintu masuk, tenaga security selalu memantau berapa suhu orang yang akan masuk. Dan ini kalau ada yang memang lebih tadi, demam atau tinggi, itu akan diberikan masker, kemudian akan dirujuk ke pusat kesehatan yang lebih poliklinik. Ibu dan Bapak, manajemen lingkungan 5R, mari kita tingkatkan kembali. Sebetulnya di RSAS sudah dilonsingkan, sudah didengungkan 5R. Resik, ringkas, rapi, rawat, rajin. Artinya ruangan tempat kita bekerja, mari kita lihat. Jangan ada debu, jangan ada kebocoran, lembab, jangan banyak barang-barang bekas, apalagi barang-barang yang tidak penting. Itu nampaknya bisa kita buang atau mungkin kalau memang inventaris rumah sakit, kita kembalikan kembali ke bagian rumah tangga. Alangkah bijaknya kita betul-betul meminimalisir apa-apa barang-barang yang mungkin bisa menjadi sumber penularan atau transmisi terhadap COVID. Pola makan gizi seimbang, ini kita masih ingat tentunya 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian kita tingkatkan juga dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen. Dan tentu dengan istirahat juga yang cukup dan olahraga yang teratur. 30 menit, kemudian 3 kali dalam seminggu itu diupayakan bisa meningkatkan kesehatan kita. Terakhir, Ibu dan Bapak, saya ingin sedikit sharing karena memang ini sudah ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan masyarakat Indonesia mayoritas adalah Muslim, jadi dihimbau kepada setiap Muslim itu wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini akan dapat menyebabkan paparan penyakit kepada orang lain. Apabila orang telah terpapar virus corona, jelas yang bersangkutan wajib menjaga dan mengisolasi diri. Jika sudah masuk ke dalam kategori PDP dan gejalanya nampak, itu disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Namun jika tidak menunjukkan gejala, itu bisa isolasi di rumah 4
hari, karena memang masa inkubasi daripada adalah 14 hari, tentu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Dan itu dipantau setiap hari dari mulai suhu, ada batuk, pilek tidak, kemudian ada faringitis tidak, ada sesak nafas atau tidak. Jika ada gejala-gejala tentu minta dirujuk ke rumah sakit. Kemudian masih dalam fatwa Majelis Ulama juga disampaikan di sini, dalam kondisi penyebaran COVID yang tidak terkendali, maka diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat secara berjamaah, tapi diganti dengan melakukan sholat duhur di rumah atau di tempat kerja. Namun bila kondisi penyebaran COVID-nya sudah terkendali, maka umat Islam diwajibkan kembali menyelenggarakan sholat Jumat secara berjamaah. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, umat Islam tentu agar semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena jasad renik yang namanya virus corona atau COVID-19 ini adalah ciptaan Allah. Dan kita manusia juga adalah ciptaan Allah. Tentunya kita harus tahu, harus selalu mengingat kepada yang menciptakan dengan cara beribadah, meningkatkan ibadah, berdoa, dan saling mendoakan agar saudara-saudara kita yang sedang mendapat ujian sakit senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran untuk kesembuhannya. Himbauan yang terakhir, tentu di sini sangat tidak direkomendasi menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik, di antaranya memborong bahan makanan atau barang-barang atau menimbun dengan sengaja dengan untuk nanti mendapat keuntungan di kemudian hari. Ini menurut fatwa dari MUI Majelis Ulama sangat diharamkan atau hukumnya haram. Dan untuk jenazah pasien-pasien yang memang sudah terpapar COVID, untuk mengurangi paparan, ini sangat direkomendasi dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Di rumah sakit tentu yang sudah mempunyai fasilitas yang mumpuni, baik SDM-nya maupun APD yang akan digunakannya. Dan oleh sebab itu, mari sejak saat ini Ibu dan Bapak, kita masih bisa untuk menekan, untuk mengurangi kejadian COVID-19 ini. Tentunya kita ingin bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ini dari kami para tenaga kesehatan untuk masyarakat yang luas di sana. Kami bekerja untuk Anda. Oleh sebab itu, kami mohon Anda tetap berada di rumah jika tidak perlu keluar untuk keselamatan kita semua. Dan ini ada sedikit dari Bapak Kedokteran, Bapak Kesehatan, Hippocrates mengatakan primum nocere vis dunoham. Kalau kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain, paling tidak jangan merugikan orang lain. Dan lingkungan kerja yang aman tentu akan menunjang kepada praktek yang aman. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan dapat memberikan penyembuhan bagi pasien-pasiennya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Tetap lakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Stay at home. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah karena sayangi keluarga kalian. Mari kita berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming.